Shalom, perkenalkan nama saya Resmin Pangaribuan STH. Saya adalah pengajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Na 910, Kecamatan Na 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya adalah mahasiswi dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK IAKN Tarutung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 10 Mei 2025 di kelas 8 dengan tema Aku dan Pelayananku. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi ibu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Oke, terima kasih. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali untuk belajar di ruangan kita ini. Namun sebelum belajar kita, sepertinya ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya, anak-anak ibu semuanya. Alfredo, Andin, Karen, Diego, Joshua, Alfa ya, Emmanuel, izin ya. Oke, keadaan sakit ya. Oke, semoga di kemudian hari minggu depan kita bisa bersama dengan dia dan dia segera sembuh ya. Angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi tiada lebih indah 2 2 3 ya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus walaupun berat dan sukar jalannya. Baca firman Tuhan dari Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan, doa dipimpin oleh Karina. Terima kasih Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali hidup di dunia ini. Hari ini bisa kami sampaikan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Amin. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu wajib yang dipimpin oleh Clara. Aku Tuhan Jaya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Semangat hari ini untuk belajar. Baik ya, kita mengulang kembali pelajaran kita atau materi kita di minggu yang lalu, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani ya. Nilai-nilai Kristiani karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam kemurahan, ya, di dalam kesabaran, kerendahan hati. Oleh karena itu, ya, kita dilibatkan atau ikut terlibat di dalam pelayanan gereja. Kita masuk ke materi selanjutnya, aku dan pelayananku. Seorang remaja ikut terlibat di dalam pelayanan berdasarkan ayat Alkitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang telah kita baca tadi. Nah, ada tujuan yang harus kita capai di dalam pembelajaran kita ini, ya. Apa itu tujuan yang harus kita capai? Yang pertama adalah
Kamu dapat menjelaskan apa itu arti pelayanan di dalam iman Kristen berdasarkan isi Alkitab. Kemudian yang kedua yang harus kamu dapat adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk pelayanan gereja pada masa kini. Yang ketiga yaitu menganalisis peran remaja Kristen di dalam pelayanan melalui studi kasus. Nanti studi kasusnya pada saat diskusi, ya. Yang keempat, dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama yang baik di dalam merancang bentuk pelayanan remaja yang kontekstual, ya. Kamu bisa nanti membuat seperti proposal di dalam pelayanan. Oke. Nah, berhubung dengan materi pelajaran kita pada hari ini, coba ya remaja Kristen, Ibu mau bertanya ya, apa arti pelayanan? Pelayanan menurut Laura. Menurut saya, apa arti pelayanan? Bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Iya, arti pelayanan menurut Laura adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, apa remaja terlibat di dalam pelayanan? Siapa yang bisa menjawab? Ayo si Clara. Karena remaja adalah generasi di dalam gereja. Oke, bagus. Karena remaja adalah generasi di dalam gereja. Bagaimana seharusnya sikap seorang remaja yang mengalami kesulitan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, si Andin. Sikap remaja melihat orang kesulitan, menjadikan sikap penolong, empati, dan simpati. Oke, merasa di dalam hidupnya ada rasa empati dan rasa simpati. Ibu mau nayangkan dulu sebuah video. Dan Romana Coba ayat dicermati semuanya, videonya. hari ini kita akan belajar dari bab 10 kelas 8 yaitu aku dan pelayananku. Arti pelayanan. Menurut KBBI, pelayanan berasal dari asal kata pelayan. Melayani artinya membantu, menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Jadi, pelayanan adalah tindakan kasih kepada Tuhan dan sesama sebagai wujud nyata iman melalui perbuatan. Oleh karena itu, remaja Kristen dipanggil untuk melayani. Kondisi pelayanan gereja pada masa ini, menurut Milana Research Center, melakukan survei terhadap remaja Kristen tahun 2018, masih banyak remaja Kristen yang mengikuti ibadah. Namun seiring berkembangnya zaman di masa sekarang ini, semakin banyak remaja yang tidak lagi aktif beribadah atau tidak lagi mengikuti kegiatan ibadah. Alasan remaja tidak lagi rutin beribadah ataupun melayani dalam gereja yang pertama adalah banyaknya kegiatan menarik di luar gereja. Yang kedua, remaja merasa kegiatan sosial ataupun teman-teman dan hobi lebih menarik daripada ibadah. Yang ketiga, kurangnya relevansi pelayanan seperti khotbah yang tidak menyentuh, musik yang kurang semangat, dan ibadah yang kurang menarik membuat remaja tidak minat untuk beribadah. Yang keempat adalah serta tidak melibatkannya kaum muda dalam tanggung jawab pelayanan. Mari kita lihat peran remaja di dalam pelayanan. Yang pertama adalah membentuk kelompok PA remaja atau pendalaman Alkitab. Yang kedua, mengorganisir kegiatan ibadah remaja, contohnya memanfaatkan talenta, bermain musik, bernyanyi, membuat desain, dan lain-lain. Yang ketiga, menjadi panitia acara di dalam gereja. Contoh pelayanan di dalam masyarakat seperti tindakan sosial yaitu membantu orang yang membutuhkan, mengunjungi panti-panti sosial. Kedua, kesaksian hidup yaitu menunjukkan perilaku yang baik. Contoh pelayanan di dalam keluarga yaitu membantu orang tua menjadi teladan dan berbagi kehidupan seperti sukacita dan dukacita. Remaja di masa depan gereja. Remaja adalah generasi penerus gereja. Remaja berkesempatan untuk belajar memimpin dan melayani. Masa depan gereja ditentukan oleh generasi muda. Nah, dari video tersebut ada yang bisa mengambil kesimpulan atau ada yang bisa memberikan tanggapan dari video tersebut? Coba Karina. Saya mau nanya, Bu. Ya. Kalau ada teman kita yang sakit, terus kita mengusulkan untuk menjenguknya, itu termasuk pelayanan atau tidak? Ya, ada teman kita sakit, terus kita mengusulkan, ayo kita jenguk teman kita. Iya, itu termasuk bentuk pelayanan, ya.
itu termasuk bentuk pelayanan ya. Oke. Sedikit menambahkan dari video tersebut, Ibu mau tambahkan apa itu arti pelayanan ya. Nah, sebelum kita lanjut memahami itu apa arti pelayanan, kita harus mengetahui atau memahami dulu apa arti hidup kita ya. Apa arti kehidupan kita? Nah, kita adalah orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ditebus oleh darahnya yang kudus, dan kita telah menerima keselamatan itu. Karena kita telah menerima keselamatan yang dari Allah, itu kita sebagai remaja ikut ambil bagian di dalam pelayanan, ya, ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Lalu, apa itu pelayanan? Ya, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Laura tadi, pelayanan itu merupakan suatu kegiatan untuk mengekspresikan cinta kasih kepada Allah dan sesama. Ya, sebagai bentuk cinta kasih kita kepada Allah dan kepada sesama, maka kita perlu mengekspresikan dan meresponnya, yaitu dengan mengambil bagian di dalam pelayanan. Ya, lalu seperti apa pelayanan yang harus kita ambil di sini? Ada kondisi perkembangan pelayanan gereja. Bagaimana kondisi perkembangan pelayanan gereja pada masa kini? Kita lihat di sini pada tahun 2018, Bilangan Research Center atau BRCL melakukan survei terhadap 4.095 generasi muda Kristen dari usia 15 tahun sampai usia 25 tahun ya, yang terdapat dalam 42 kabupaten di seluruh Indonesia, yaitu sekitar 91,8% remaja masih aktif di dalam gereja ya. Tetapi akhir-akhir ini, belakangan ini, banyak remaja-remaja yang tidak lagi tertarik atau tidak lagi berminat ke gereja. Apa penyebabnya? Penyebabnya di sini adalah banyaknya kegiatan yang menarik di luar gereja. Seperti apa? Kumpul dengan teman-temannya, jalan dengan teman-temannya di hari Minggu, ya, pergi ke tempat-tempat wisata pada hari Minggu. Nah, banyak itu yang membuat apanya. Kemudian karena pengaruh HP, ya, sibuk bermain HP di rumah. Nah, di sini, apakah kalian ikut terlibat dalam pelayanan di gereja? Iya, ada yang terlibat, bagus ya. Ada yang terlibat dalam pelayanan gereja. Lalu seperti apa bentuk-bentuk pelayanan di dalam gereja? Ya, kita lihat. Yang pertama yaitu sebagai pemimpin pujian. Yang kedua, ya, sebagai singer dan song leader di gereja. Ada di sini yang ambil bagian singer atau song leader di gereja? Ada. Coba siapa tunjuk tangan? Ada, bagus ya. Tunjuk tangan, bagus. Nah, yang ketiga, sebagai apa lagi? Ya, sebagai pemusik di dalam gereja, ya. Misalnya main gitar, ya, main keyboard, ya, main drum di dalam gereja, ikut ambil bagian. Yang berikutnya apa lagi? Yaitu sebagai petugas LCD, ya. Kemudian apa lagi? Iya, pengumpul persembahan juga itu adalah pelayanan. Kalau kamu ikut ke depan mengambil persembahan itu juga sebagai pelayanan. Terus yang berikutnya apa ini? Iya, pelayanan paduan suara. Kalau kamu ikut bernyanyi di dalam gereja, ikut kumpul dengan gabungan pemuda-pemudi, ya, ambil bagian menyuarakan talentamu, kamu sumbangkan talentamu kepada Tuhan, ya, itu adalah pelayanan. Kemudian berikutnya apa? Petugas multimedia. Itu petugas multimedia mengapa itu? Membereskan apa itu? Alat-alat musik seperti ini, ya, mempersiapkan speaker di gereja itu ya. Kemudian pelayanan sosial. Nah, pelayanan sosial seperti apa? Menjenguk teman yang sakit, menjenguk teman-teman yang satu gereja, atau pergi kunjungan ke panti-panti asuhan, ya. Nah, itu pelayanan sosial. Kemudian yang terakhir apa ini? Iya, pelayanan doa syafaat. Kalau kita berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk saudara-saudara kita, misalnya yang mengalami musibah, ya, musibah longsor atau musibah apapun, kita doakan itu merupakan pelayanan doa syafaat. Ya, lanjut kita perhatikan. Lalu apa peran remaja di dalam pelayanan? Yang pertama adalah
ambil bagian dalam kegiatan pelayanan di gereja. Seperti apa? Ya seperti tadi yang kita bahas tadi, yaitu song leader, pemimpin pujian, petugas multimedia. Nah itu ya. Yang kedua apa? Iya, sebagai agen penggerak tubuh Kristus yang bertumbuh ya. Kita kan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita ikut mengambil bagian di dalam pelayanan, menyuarakan kebenaran Injil lewat apa? Lewat sikap kita, lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Nah, itu dia ya. Kemudian sebagai apa lagi? Iya. Peran remaja yang berikutnya adalah sebagai generasi penerus masa depan gereja. Kalian adalah penerus-penerus. Kalau para sintua, para pendeta itu sudah tua, pensiun, yang menggantikan siapa? Para kalian, remaja. Ya, itu makanya perlu dibina mulai dari dini, ya, mulai dari sekarang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Kemudian apa lagi? Iya, menjadi saksi Kristus. Lewat tindakan kita, lewat perbuatan, perkataan kita menjadi saksi Kristus, ya. Nah, berikutnya mari kita lihat contoh-contoh atau gambar di dalam pelayanan, ya. Ini adalah pelayanan di mana? Di sekolah minggu. Ikut ambil bagian dalam pelayanan, bermain musik. Kalau anak-anak bernyanyi, kamu yang memainkan alat musik seperti gitar. Ya, kemudian pelayanan di mana ini? Iya, mengapain? Iya, ikut membersihkan. Kalau temannya piket terlambat, nggak apa-apalah kamu bantu dia, ya, supaya tidak terlambat nanti untuk masuk ke kelas. Ikut berperan, ya, jangan hanya satu orang yang kerja, begitu ya, dibantu temannya. Kemudian apa ini? Iya, apa pekerjaannya ini? Iya, ikut membersihkan selokan. Kemudian ini bergotong royong, dan ini juga ikut bergotong royong. Lalu kita boleh mengajak teman-teman kita untuk ikut pelayanan, seperti membuat ajakan kepada teman, yuk kita ayo melayani. Nah, begitu ya. Nah, sampai di situ bahan penjelasannya dari video tadi. Yang mau ditanya? Boleh, silakan Laura. Mengapa Bu remaja gereja pada masa kini semakin malas untuk pergi ke gereja? Oke, bagus ya. Kenapa remaja-remaja sekarang ini semakin malas pergi ke gereja? Apa sebabnya? Semua rata-rata kalian sudah memakai gadget kan? Iya. Jadi karena gadget, enggak usahlah dulu ke gereja, ya. Enggak usah dulu ke gereja. Karena apa? Karena sibuk memainkan gadget di rumah, ya. Selain itu lagi banyak kegiatan di luar gereja, anak-anak lebih fokus atau lebih banyak kegiatannya bermain di luar, ya, diajak temannya pergi ke suatu tempat, lebih banyak menghabiskan waktu di luar, sehingga apa? Ya, sehingga tidak lagi memikirkan untuk pergi ke gereja, ya, tidak lagi memikirkan untuk pergi ke gereja, ya, itu dia. Kemudian mungkin karena ada lagi merasa pelayanan di dalam gereja itu khotbahnya gitu-gitu aja, ibadahnya gitu-gitu aja, mungkin itu ada juga sebabnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Michelle, ayo silakan. Mengapa remaja zaman sekarang sering mengantuk di dalam gereja? Oke, mengapa remaja di zaman sekarang kalau pergi ke gereja itu mengantuk di dalam gereja, ya? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya, mungkin karena pendetanya kurang menyesuaikan dengan remaja, khotbahnya, atau mungkin tata ibadahnya seperti itu aja, atau mungkin pengaruhnya karena anak-anak ini terlalu banyak main HP di rumah, datang ke gereja bawaannya mengantuk. Nah, bisa jadi ya. Nah, bawaannya mengantuk di gereja. Nah, coba tepuk tangan dulu bagi yang bertanya. Ya, tepuk tangan dulu bagi yang bertanya. Oke, masih semangat untuk belajar? Masih Bu. Oke, kita akan lanjut kembali untuk membentuk diskusi. Apa yang mau kita diskusikan? Yaitu ada sebuah masalah di dalam remaja. Itu tadi ya, mengapa anak-anak ini di zaman sekarang ini tidak lagi rutin mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah di dalam gereja. Kemudian masalah yang kedua lagi, kalian bisa nanti membentuk ajakan membentuk pelayanan, baik itu kepada sekolah minggu, baik itu kepada remaja,
kalian tujukan nanti, itu yang didiskusikan. Ada 2 topik nanti bentuk diskusinya, ya. Ini ada Ibu kasih lembar LKPD diskusi ya. Ibu minta bentuk dalam 3 kelompok diskusi, diambil temannya. Ayo, bentuk kelompok diskusi, 3 kelompok saja, ya. Boleh ambil di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ayo. Ini lembar LKPD-nya ya. Lembar LKPD-nya. Lembar diskusinya didiskusikan dengan teman-teman sekelompoknya, ya. Masalah-masalah yang ada di situ, ya. Yang perlu ditanya bisa coba diskusikan dengan temannya ya. Apa itu? Jika kamu adalah pengurus remaja, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mendorong teman-temanmu aktif melayani? Oke, nih ya. Nah, jika kamu adalah pengurus gereja misalnya itu kamu ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja, ya. Contohnya kamu sebagai song leader atau sebagai pemimpin pujian tadi atau sebagai pemain musik. Nah, kalau ada temanmu yang tidak aktif di dalam pelayanan, ya, tidak mau ikut pelayanan lah begitu, ya. Bagaimana cara kamu untuk mengajak dia? Itu strateginya. Bagaimana cara kamu untuk mengajak dia ikut pelayanan? Itu ya. Coba. Iya, supaya dia ikut pelayanan, supaya dia ikut bermain musik. Apa dia kamu nggak tertarik bermain musik? Yuk bermain musik di gereja, gitu ya. Udah siap dari ya kelompok 1? Udah siap dari kelompok 1? Kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, baik. Oke, mari maju kelompok 1 duluan, ya. Kelompok 1 duluan untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka. Diperhatikan ke depan ya, dilihat teman-temannya yang mempresentasikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Perkenalkan, dari kelompok 1, nama anggota Diego Sibarani, Stefan Lois Naga, Aldo Mikael, statusnya. Pertanyaannya, apa saja penyebab utama menurut kelompokmu? Penyebab utama menurut kelompok kami adalah jaraknya remaja waktu datang beribadah. Kedua, mengapa hal ini biasa menjadi masalah serius bagi masyarakat masa depan gereja? Karena remaja adalah generasi penerus sejarah gereja. Ketiga, jika kamu adalah pengurus remaja, strategi apa yang akan kamu lakukan untuk mendorong teman-teman aktif melayani? Kami akan mengajak mereka ikut serta gabung ke dalam pelayanan paduan suara dan bagi yang laki-laki masuk ke dalam petugas multimedia atau petugas LCD agar mereka tetap ikut serta di jalan Kristus. Berikut adalah proposal dari kelompok kami. Nama kegiatan, sekolah minggu. Tujuan kegiatan agar menguatkan pelayanan di gereja. Saran-saran peserta, anak sekolah minggu. Untuk pelayanan, pendalaman Alkitab atau PA. Lokasi dan waktu, jam 7 WIB di gereja. Perlengkapan Alkitab, buku rohani, dan alat musik. Pembagian tugas, Diego, sang leader, Ipen memainkan musik, Priska mengumpulkan kolekte, Karina doa CPA. Penutup dan harapan, agar menguatkan iman dan agar kuatnya perikatan saudara. Demikian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ayo silakan dari kelompok 2, kelompok 3 yang mau bertanya silakan. Ya silakan Laura. Perkenalkan, nama saya Laura Siregar dari kelompok 2. Di manakah lokasi dan tempat kegiatan sekolah ini? Di gereja pukul jam 7. Oke, lokasi pelayanan mereka di gereja ditujukan bagi anak-anak sekolah minggu yaitu jam 7 pagi. Itu untuk kelompok 1. Ada lagi? Silakan dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3. Saya bernama Florence. Saya ingin bertanya, mengapa remaja malas untuk datang ke gereja? Oke. Karena remaja sudah terpengaruh dengan gadget. Iya, terlalu pengaruh dengan gadget. Bagaimana kelompok 3? Bisa diterima? Ada lagi yang mau ditanya?
Pas? Oke, ditutup kelompok 1. Baiklah, kami tutup presentasi kami akhiri. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Oke, baik. Nah, kelompok 1, 2, 3 telah selesai mempresentasikan hasil kelompoknya dan bagaimana strategi yang mereka hadapi kelompok 1 yaitu mengajak teman-temannya untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Bentuk pelayanan yang dibuat oleh kelompok 1 adalah bentuk pelayanan PA atau pendalaman Alkitab. Sementara dari kelompok 2 juga mengajak teman-temannya supaya aktif di dalam bernyanyi memuji Tuhan. Bentuk pelayanannya adalah memuji Tuhan atau disebut dengan ibadah, ya. Nah, dari kelompok 3 yaitu mendorong agar aktif di gereja atau pelayanan. Caranya bagaimana? Dari kelompok 3 mengunjungi temannya, ya, supaya mengajak temannya supaya ikut pelayanan. Bentuk pelayanan yang mereka lakukan adalah bentuk ibadah PA. Nah, demikian hasil presentasi pada hari ini. Masih semangat untuk belajar? Masih. Mari kita tepuk tangan Yesus. 1, 2, 3 ya. Yesus. Yesus. Yes. Oke, baik ya. Ibu mau memberikan tugas mandiri ya, tugas mandiri perorangan yang harus dikerjakan menjawab soal tentang aku dan pelayananku ya. Nah, kalau kamu sudah siap mengerjakan tugas mandirinya, di lembaran berikutnya kan ada soal refleksi diri. Nah, boleh dilanjut ke situ ya. Sudah siap? Sudah. Ibu tambahkan materi pengayaan ya, atau soal satu lagi ya. Bentuk pelayanan di dalam gerejamu. Ya, di dalam gereja masing-masing. Ya. Oke. Kalau sudah siap, sudah ditulis bentuk-bentuk pelayanan dalam gerejanya? Oke. Boleh dikumpulkan ya. Kalau sudah siap boleh dikumpulkan ya. Ibu mau kasih apresiasi dulu bagi kelompok yang sudah kerja, kelompok dari tadi. Coba kita tepuk tangan untuk semuanya. Ini. Dari pembelajaran kita pada hari ini, kita sudah tahu apa itu arti pelayanan dan bentuk-bentuk pelayanan di dalam gereja, serta dilibatkannya remaja di dalam pelayanan gereja. Ya, pelayanan itu ada banyak, ada di gereja, ada di masyarakat, dan juga ada di sekolah, ya, di mana saja kita dapat pelayanan, ya, di masyarakat kita dapat menolong, di gereja kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan gereja, ya, dan juga di sekolah ikut membantu kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja. Nah, sebagai penguatannya pada pagi hari ini, Ibu mau sampaikan bahwa untuk pelayanan itu bukan hanya bagi orang-orang yang dewasa, ya. Pelayanan itu bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga dilibatkannya para remaja. Kenapa ikut remaja? Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Aku mau memberikan materi kita minggu depan, yaitu tantangan remaja di dalam pelayanan. Ya, nah itu pelajaran kita minggu depan. Apa tantangan yang dihadapi oleh remaja di dalam melakukan pelayanan? Tugas, Ibu mau kasih tugas untuk kalian, ya. Pertama, mewawancara pengurus gereja. Kita akan tutup pelajaran kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Pada hari ini pembelajaran kami telah selesai, Tuhan. Ampuni kami Bapa atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.